Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bella Yulia Asmara, Dinda Aprilia Citra P, dan Fahmi Irfanuddin. Rencana bisnis keripik kaca. Di video ini, kelompok kami akan mempresentasikan rencana bisnis keripik kaca untuk menyelesaikan tugas mata kuliah perencanaan keberlangsungan bisnis. Yang pertama yaitu penyusunan rencana. Dari penyusunan rencana bisnis ini, kami harus menentukan jenis usaha terlebih dahulu. Untuk merealisasikan materi mata kuliah perencanaan keberlangsungan bisnis, kami akan merencanakan perencanaan sebuah bisnis dengan usaha makanan ringan. Untuk proses pembuatannya, modal yang dibutuhkan tidak terlalu mahal untuk membuat bisnis makanan ringan ini. Kami akan menamakan makanan ringan ini dengan nama keripik kaca pedas karena nama tersebut adalah menggambarkan cita rasa yang dibuat. Selain itu, juga nama keripik kaca pedas mudah diingat di kalangan masyarakat sehingga mudah dalam pembuatannya. Visi dan misi. Visi untuk meraih keuntungan, melatih jiwa kewirausahaan dalam diri mahasiswa, meringankan beban orang tua dengan usaha sendiri, mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Misi, mencoba setiap peluang yang ada, menjalankan usaha mandiri, membuat orang tua bangga dengan usaha kita, memperbanyak praktek berwirausaha, bersungguh-sungguh dalam menjalani setiap usaha. Usaha keripik kaca. Keripik kaca yang terbuat dari tepung tapioka merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari oleh konsumen. Rasanya yang renyah dan murah harganya menjadikan produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai bersama rekan dan keluarga. Keripik kaca kini mulai diinovasikan sebagai berbagai varian rasa seperti salah satunya keripik kaca pedas dengan ada tingkatan level pedasnya. Dan perkembangan bisnis ini sudah sangat pesat sehingga bisnis ini sudah menjadi tren dan banyak konsumen yang mencari keripik kaca pedas berlevel. Dengan menambahkan inovasi dalam peningkatan level rasa pedas yang ditawarkan, kini keripik kaca menjadi salah satu peluang bisnis menarik yang menjadikan untung besar pembisnis keripik kaca dengan modal sedikit untung banyak. Yang selanjutnya adalah lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan yang lain berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa bisnis. Ada 7 strategi memilih strategi usaha. Yang pertama, memilih lokasi usaha yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Karena semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu lokasi, maka semakin besar potensi pasar sebuah usaha. Yang kedua, banyaknya usaha yang mendukung lokasi tersebut. Yang ketiga, menyesuaikan dana dengan lokasi usaha yang dipilih. Yang keempat, memperhatikan kebersihan lokasi usaha. Yang kelima, tingkat keamanan yang mendukung. Yang keenam, memperhatikan pula akses menuju lokasi usaha. Dan yang terakhir, memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat. Yang selanjutnya ada persaingan bisnis, strategi bisnis yang efektif untuk menang dalam persaingan. Yang pertama, menawarkan harga yang kompetitif atau tidak jauh dari harga pesaing. Yang kedua, tidak menjatuhkan pesaing. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenangkan persaingan bisnis. Yang keempat, memperluas target pasar seperti menjual di aplikasi online seperti platform Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Dan yang terakhir, melakukan promosi yang tepat. Di sini ada rencana pemasaran. Sebagai pebisnis harus menentukan target pasar sehingga usaha memiliki pasar yang jelas. Setiap usaha yang baru mulai memerlukan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Jika tidak, maka kegagalan akan muncul dalam usahanya. Ketepatan tersebut dapat diperoleh melalui kedekatan yang sesuai, salah satunya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah mengidentifikasi sebagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi bisnis perusahaan. SWOT adalah kependekan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Penjabaran dari analisis SWOT yang pertama ada strength atau kekuatan produk.
yaitu yang pertama menggunakan pemasaran yang menarik dan agresif sebagai bisnis baru dengan bertemu secara langsung atau lewat aplikasi online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Yang kedua, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Yang ketiga, menawarkan harga yang sangat terjangkau untuk mahasiswa dan lingkupnya. Yang keempat, produk yang dibuat dapat bertahan lama. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Keripik kaca merupakan produk yang dianggap sudah biasa di pasaran. Untuk menangani kelemahan ini, kami melakukan promosi secara terus-menerus melalui pertemuan langsung dengan konsumen dan berpromosi di aplikasi online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Yang selanjutnya ada opportunities atau kesempatan. Yang pertama ada dapat berkembang menjadi usaha yang menawari berbagai rasa lain yang disesuaikan dengan selera pasar atau konsumen. Yang kedua, memperluas pemasaran dengan area penjualan tidak hanya di sekitar kampus, tapi juga bisa di tempat lain, dengan sistem titip jual di toko-toko kelontong ataupun di kantin-kantin, melalui dan melalui aplikasi online. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, kebiasaan seseorang yang lebih dulu memilih membeli produk kepada penjual yang telah mereka kenal atau percayai sehingga mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli produk keripik kaca. Untuk mengatasi ancaman tersebut diantisipasi dengan membuat kemasan yang menarik serta menggunakan isi keripik sesuai permintaan konsumen. Selanjutnya adanya pesaing yang menjual keripik dengan harga yang lebih murah. Untuk mengatasi ancaman tersebut, kami memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas dari keripik kaca yang dibuat agar konsumen mengetahui mengapa kami memberikan harga yang berbeda dari penjual lain. Kemudian rencana operasional. Yang pertama, A. Lokasi usaha serta keuntungannya. Yang pertama itu lokasi usaha, Jalan Bayangkara, Tipes, Kecamatan Sarangan, Kota Surakarta. Yang kedua atau yang B, ada keuntungan dari pemilihan lokasi usaha. Yang pertama, lokasi yang sangat strategis, yang kemudian mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi atau umum, mempermudah pemasaran dan dekat dengan pelanggan, hemat biaya operasional. Yang B, kebutuhan peralatan dan mesin. Yang pertama ada timbangan, kemudian kedua ada kemasan produk, ketiga adalah alat pengemasan produk atau mesin press dan atau juga staples ya. Kemudian rencana organisasi. Yang pertama bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha keripik kaca adalah badan usaha milik perseorangan atau individu. Pengelolaan keuangan, stok dan peralatan toko, pemilik dan karyawan yang melakukannya. Yang kedua, struktur organisasi. Ada struktur organisasi. Yang pertama, pemilik. Sebagai pemilik, penanggung jawab dan pengawas jalannya usaha. Yang B, penanggung jawab bagian. Ada sebagian penanggung jawab serta menangani langsung masalah yang ada di lapangan. Lalu ada rencana diagram struktur organisasi. Struktur organisasi yang kami buat, yang pertama pemilik Bella, penanggung jawab keuangan Dinda, penanggung jawab stok Fahmi, penanggung jawab promosi itu nanti bersama. Kemudian ada analisis resiko usaha. Yang pertama ada resiko bersaing, yang kedua harga bahan baku yang tidak stabil, yang berikutnya ada bahan baku tidak tahan lama, keripik kaca lama terjual, keripik kaca tidak habis terjual, dan yang terakhir ada human error. Lalu ada antisipasi resiko usaha. Yang pertama, membuat promosi yang menarik, mencari bahan baku dengan kualitas terbaik namun dengan harga yang murah, memberikan pelayanan terbaik kami terhadap pelanggan,
Kemudian menggunakan metode first in first out, di mana barang atau bahan baku pertama datang maka itulah yang pertama dijual. Dan yang terakhir ada selalu melakukan pengawasan terhadap karyawan. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 2. Bila ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.